Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para santri ribat yang saya cintai, para kiai, para habaib, khususnya kepada guru kita bersama Amunah Kiai Haji Lutfi Baswari Mata'anallahu bidli hayatihi syarifah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan bahas tentang ngalap barokah itu apakah diperbolehkan. Kan pada zaman sekarang ada oknum yang mengatakan bahwasannya ngalap barokah itu tidak boleh. Ngalap barokah itu katanya bid'ah. Terus dia mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu sesat. Apa sih ngalap barokah itu? Ngalap barokah ialah seperti kita ini kayak meminta kebaikan. Sebagaimana memang dikatakan bahwasanya al barokatu ziyada fil khair. Ketika kita bersalaman kepada orang tua, kita mencium tangan kedua orang tua kita, itu termasuk daripada ngalap barokah. Atau kita ingin mengalap barokah kepada guru kita, entah dengan kita mencium tangan beliau, kita duduk dengan beliau, sehingga sehingga barokah itu akan nyiprat. Kalau kata orang Jawa itu akan nyiprat, itu kayak kita ini bakal kebagian gitu. Kita bakal kebagian barokah tersebut. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya al-barakatu jundun khafiyun min junudillah. Barokah itu suatu pasukan yang tak nampak daripada pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Yursiluha lima yasha. Dan barokah itu diutus, dikirim kepada orang yang dia kehendaki, maksudnya yang Allah kehendaki. Ketika barokah ini hinggap pada suatu harta, maka kan membuatnya banyak, akan menjadikan banyak. Misalnya kita ini mempunyai harta, ternyata dalam harta kita ini terdapat daripada suatu barokah, maka apa yang terjadi? Maka harta kita ini bakal rasanya itu kayak menjadi banyak. Terkadang kita mempunyai harta yang sedikit tapi barokah, maka akan terasa menjadi banyak. Semuanya cukup, buat ini cukup, kalau selagi ada barokah. Atau kehidupan kita, semisalnya kehidupan kita barokah, maka apa yang terjadi? Maka kehidupan kita akan selalu tenang, kehidupan kita tentram, tidak ada yang namanya masalah. Maka dari itu sangat penting sekali barokah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu sangat penting. Dan yang mana memang kalau kita mengalami barokah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya ngalap barokah itu tidak boleh. Terus apakah Anda tidak pernah bersalaman kepada orang tua kalian? Apakah kalian tidak pernah bersalaman kepada orang yang lebih alim daripada kalian? Kalau semisalnya memang ngalap barokah itu tidak boleh. Karena memang bersalaman sendiri, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu termasuk daripada mengalap barokah. Jadi kalau kalian oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya salaman mengalap barokah itu tidak boleh, ya udah berarti kalian tidak usah salaman.
Kalau kalian mengatakan mengalah barokah itu tidak boleh tapi kalian masih salaman, kan lucu gitu ya. Ngomong sendiri dilanggar sendiri. Mungkin yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti akan dilengkapi oleh akhina Muhammad Alif Tama. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Langsung saja saya akan melanjutkan prolog yang telah disampaikan oleh Saudara Ilham. Ya, jadi kita di kehidupan ini harus mencari keberkahan. Entah itu kita mencari berkah dari seorang guru, dan berkah dari kedua orang tua, maupun berkah dari orang yang lebih tua daripada kita. Perlu diketahui, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi berkah itu bisa didapatkan dengan kita berkhidmah kepada guru, ataupun kita itu bersalaman kepada orang yang lebih tua daripada kita, ataupun kita menghormati orang tua kita. Itu termasuk daripada penyebab kita mendapatkan keberkahan. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dia itu tidak percaya adanya keberkahan. Ini sangat salah sekali. Padahal di zaman Nabi SAW banyak sahabat-sahabat yang mencari berkahnya Nabi. Entah itu mencari potongan-potongan rambutnya Nabi, ataupun darah bekas bekam Nabi. Ini sangat banyak sekali. Nah, para sahabat itu mencari dari hal-hal tersebut. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW memperbolehkannya. Maka salah sekali bagi orang-orang yang zaman sekarang ini menyalahkan atas hal-hal mencari berkah. Apalagi seorang murid yang mencari berkah kepada gurunya dengan berkhidmat. Zaman sekarang para murid yang berkhidmat kepada gurunya ini disalahkan. Padahal ulama-ulama zaman terdahulu, mungkin penyebab beliau-beliau itu pintar, mudah menangkap ilmu, ataupun berkah dari berkhidmat, itu penyebab daripada khidmah, membantu guru, ataupun menyapu pondok pesantren, ataupun membuat kopi. Ini kan termasuk daripada berkhidmat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang santri yang mondok kepada seorang habaib di Tarif. Beliau itu kesehariannya cuma memberikan kopi kepada jamaahnya, kepada guru. Suatu ketika gurunya itu diundang oleh seseorang untuk menghadiri bahsul masail. Kala itu gurunya tidak bisa. Lalu anak yang selalu mengantarkan kopi ini disuruh untuk menghadirinya. Ya. Di dalam bahasa masalah itu mempertanyakan atau memasalahkan bahasa apa yang disampaikan di dalam kubur yang ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir.
para jamaah, para ulama itu semua bingung mencari referensi ini dan itu, sampai datanglah seorang ini yang diutus oleh gurunya tersebut. Para ulama itu mengejeknya atau merendahkannya, bahwa kitab kecil ini dan itulah, yang suka mengantarakan kopi, tapi tiba-tiba datang ke Bahsul Masail yang susah ini. Tiba-tiba ternyata pada ujung-ujungnya beliau inilah yang menjawab dari masalah itu. Dijelaskan di dalam kubur itu, di dalam kuburan itu dipertanyakan dengan bahasa Suryani. Semua tercengang. Ternyata berkah dari khidmat itu bisa mendapatkan foto, bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang bisa itu semua orang tidak tahu. Ternyata berkah dari seseorang yang berkhidmat kepada seorang guru ternyata bisa menyebabkan berpengaruh kepada masyarakat, berpengaruh kepada seorang ulama. Jadi ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui khidmat seorang murid kepada guru ini adalah pusat dari keberkahan. Seorang murid mencari ilmu dengan cara bertaklim, mencari ilmu dengan cara belajar. Tapi seorang murid itu mencari keberkahan yaitu dengan berkhidmat kepada guru. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengajarkan kebaikan kepada seseorang, misalnya saya mengajarkan kepada anak saya, wahai anak, kamu bersolawatlah 50 kali dalam hidupmu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Entah itu kamu dilancarkan kehidupannya, ataupun kamu mendapatkan berkah dari sholawat tersebut, ataupun kamu akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata diamalkan oleh anak saya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia mengamalkan apa yang saya ajarkan dalam kehidupannya. Dia bersolawat 50 kali dalam sehari, 50 kali dalam 1 tahun. Ternyata saya itu meninggal. Setelah saya meninggal, anak saya tetap mengamalkan sholawat sehari 50 kali sampai terus menerus, maka saya akan tetap mendapatkan pahala yang telah diamalkan oleh anak saya tersebut. Di dalam hadis dikatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala pengamalnya. Jadi di saat kita itu mengajarkan kebaikan kepada seorang anak yang telah kita ajarkan kebaikan ataupun kepada umat, kita tetap mendapatkan pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Jadi perbanyaklah kita untuk mencari kebaikan atau menyebarluaskan kebaikan, karena mungkin itu akan menyebabkan kita bahagia di dalam kuburan. Ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita sama-sama, janganlah kita mempertentangkan khidmat. Jangan kita itu menolak berkhidmat kepada guru, ataupun kita tidak mau mencari kebaikan. Semua kebaikan yang telah disampaikan oleh guru kita,
orang tua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita gak mau mendengarkannya. Mungkin sebab kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita. Mungkin sebab daripada kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Itu penyebab daripada orang tua kita senang di kuburannya, bahagia di kuburannya, tidak disiksa oleh malaikat, diampuni dosanya. Itu mungkin menyebab daripada kita mendengarkan kebaikan-kebaikan ataupun mencari kebaikan dari seorang guru. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.